Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 701 Keberadaan Kaisar Surgawi Awal yang agung. Semua leluhur lama dari iblis mayat kuno telah dimusnahkan. Setelah berhadapan dengan para leluhur lama dari iblis mayat kuno, Yang Xiaotian kemudian datang ke sisi Liao Hui, mencari artefak surgawi luar angkasa milik Liao Hui, dan membukanya. Saat membukanya, Yang Xiaotian merasakan energi guntur yang luar biasa kuat. Di dalam artefak surgawi luar angkasa Liao Hui, tentu saja, ada genangan kecil air guntur kesengsaraan surgawi primordial, yang jumlahnya 4 atau 500 suap. Jelas, air guntur kesengsaraan surgawi purba inilah yang diperoleh orang-orang ras iblis mayat kuno di rumah gua iblis ganas. Yang Xiaotian hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dengan begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi primordial, dia dan Guru Ding bisa bersenang-senang melakukan pekerjaan serius lagi. Yang Xiaotian mengumpulkan semua air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Setelah itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya mengambil semua artefak surgawi luar angkasa dari tubuh leluhur lama ras iblis mayat kuno, serta pedang surgawi mereka. Sebelumnya, setelah berhadapan dengan orang-orang dari keluarga Xing, Yang Xiaotian telah memperoleh sekumpulan pedang surgawi yang mampu menghasilkan niat pedang, dan sekarang, setelah berhadapan dengan orang-orang dari ras iblis mayat kuno, dia telah memperoleh sekumpulan lainnya. Setelah kembali, Yang Xiaotian akan mampu meningkatkan 15 niat pedang tertingginya. Tepat saat Yang Xiaotian menggunakan aliran api surgawi untuk membakar jasad Liao Hui dan yang lainnya, para tokoh terkemuka dari seluruh tanah pemusnahan guntur, merasakan penyebaran lautan guntur yang ganas dan kekuatan iblis, semuanya menghela napas lega, seakan-akan mereka telah selamat dari malapetaka besar. Selanjutnya, pada siang hari, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terus bergegas menuju tepi luar tanah pemusnahan guntur. Pada malam hari, mereka akan berhenti untuk beristirahat dan bercocok tanam. Setiap hari, Yang Xiaotian bersikeras menyirami akar pohon yang hangus dengan seteguk air guntur kesengsaraan surgawi primordial dan meminum seteguknya untuk kultivasi. Tentu saja, sambil mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi primordial, dia juga mengonsumsi buah dewa takdir untuk kultivasi. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru menyatukan niat pedangnya dengan teknik penggabungan niat pedang, tetapi memilih untuk terlebih dahulu memahami niat pedang dalam pedang surgawi Xing Feng dan yang lainnya. Dia memutuskan untuk memahami sepenuhnya maksud pedang dari pedang surgawi Xing Feng dan yang lainnya sebelum melanjutkan penggabungan. Dengan cara ini, fusi akan lebih terjamin. Beberapa hari kemudian, pada hari terakhir ketika Ki Guntur di tanah pemusnahan guntur melemah, Yang Xiaotian dan kelompoknya meninggalkan tanah pemusnahan guntur. Di pinggiran terluar tanah pemusnahan guntur, meskipun dijaga oleh sejumlah besar pasukan keluarga Xing, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya dengan mudah berhasil melewati mereka. Setelah meninggalkan tanah pemusnahan guntur, Yang Xiaotian mengendarai pesawat luar angkasa abisal langsung menuju Laut Hitam untuk menyelamatkan Yuan Wei. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian terus mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi primordial dan buah dewa takdir untuk kultivasi. Air guntur kesengsaraan surgawi primordial, benar-benar harta karun surga dan bumi, semakin menyempurnakan tubuh fisik Yang Xiaotian di bawah pengaruhnya, dan transformasi dua jiwa bela diri raja tertinggi bahkan lebih nyata. Cangkang jiwa bela diri kura-kura hitam yang menyerupai benua berkilauan dengan lapisan cahaya, dan rune di atasnya menjadi semakin misterius. Nyala api jiwa bela diri naga hitam api emas melonjak hebat, dan sisik naganya menjadi lebih besar dan lebih padat. Akhirnya kelompok itu sekali lagi tiba di kedalaman Laut Hitam. Melihat gelombang ki iblis yang bergulung-gulung dari formasi sihir penyu hitam uji yang sunyi, Yang Xiaotian memberi Master Ding 200 teguk air petir kesengsaraan surgawi purba. Seketika, Master Ding meledak dengan api emas yang tak terbatas, seolah-olah dia telah menelan pil kekuatan yang dahsyat. Seluruh Laut Hitam diterangi oleh cahaya api emas Guru Ding. Laut yang tadinya hitam pekat, kini berubah keemasan cerah. Pada saat itu, setiap makhluk hidup di Laut Hitam merasakan aura Guru Ding yang bagaikan jurang dan penjara. Merasakan aura Guru Ding yang mengerikan, kura-kura hitam dalam formasi sihir, yang sebesar benua hitam itu sendiri, mengeluarkan raungan ke angkasa, raungannya sendiri menyebabkan ribuan gelombang besar naik. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan kolom udara gelap setebal pilar yang menopang langit, bertujuan untuk menyerang Master Ding. Kolom udara gelap ini terbentuk dari lapisan terkonsentrasi kekuatan es ekstrim. Ketika kolom udara gelap itu meletus, wilayah laut di sekitarnya membeku seluruhnya,
dan wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya memasuki kondisi es yang ekstrim. Ledakan. Pilar energi gelap menyerang Guru Ding. Api keemasan itu meledak. Guru Ding melesat ke angkasa, bagaikan gunung api keemasan yang menghantam susunan sihir. Retakan. Seluruh laut hitam berguncang hebat seolah hendak terbelah. Semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya di laut hitam ketakutan dan bersujud. Bukan hanya laut hitam saja yang berguncang hebat, tetapi daratan di sekitarnya juga berguncang hebat. Kota-kota di dekat laut hitam mulai menunjukkan keretakan yang mengkhawatirkan. Makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis di dalam kota semuanya terkejut dan khawatir. Bahkan di tempat yang jauh, di dalam area terlarang kuil Dewa Iblis, leluhur iblis sejati juga membuka matanya, melihat ke arah laut hitam dengan rasa terkejut dan tidak yakin. Bukan hanya leluhur iblis sejati tetapi juga Wutian dari kota Dewa Formasi Tengah memandang ke arah laut hitam dengan rasa terkejut dan tidak yakin. Di bawah serangan mengerikan Master Ding, kura-kura hitam juga berkilauan dengan cahaya, meraung. Ia berdiri dari kedalaman laut, dan saat ia bangkit, lapisan-lapisan air laut yang tak terhitung jumlahnya di cangkangnya terlempar ke udara, menciptakan tsunami yang mencengangkan. Ia mengangkat kakinya, yang bahkan lebih kuat dari kaki sapi Kui, dan membantingnya ke arah Master Ding. Namun tiba-tiba, Master Ding berubah wujud menjadi seberkas cahaya api keemasan, menembus lapisan ki iblis dalam susunan sihir, dan tiba di tempat Yuan Wei terperangkap. "Ayo pergi!" teriak Master Ding, meledakkan larangan susunan besar dan membawa Yuan Wei bersamanya, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia bergegas keluar dari susunan tersebut. Akan tetapi, saat Master Ding hendak melepaskan diri, kaki raksasa kura-kura hitam itu jatuh menghantamnya. Suara yang bergema di seluruh laut hitam meledak, menyebabkan pikiran makhluk yang tak terhitung jumlahnya di laut hitam dipenuhi dengan gema yang tak henti-hentinya. Di tengah guncangan hebat laut hitam, Master Ding keluar dari barisan bersama Yuan Wei. Yang Xiaotian, setelah melihat bahwa Guru Ding telah menyelamatkan Yuan Wei, tidak berlama-lama dan pergi bersama yang lainnya melalui langit. Di belakang mereka, kura-kura hitam meraung, membalikkan wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terbang selama 1 jam, Yang Xiaotian dan yang lainnya akhirnya mendarat di sebuah pulau terpencil. Yang Xiaotian melihat Yuan Wei sangat lemah, dan sudah diambang kematian. Maka, ia buru-buru memberi Yuan Wei segelas air guntur kesengsaraan surgawi primordial untuk diminum. Setelah mengonsumsi air petir kesengsaraan surgawi primordial, tubuh Yuan Wei diselimuti oleh cahaya petir. Auranya yang awalnya sangat lemah mulai sedikit menguat, dan kekuatan hidup di dalam tubuhnya mulai pulih. Setelah beberapa saat, Yuan Wei membuka matanya dan melihat Yang Xiaotian dengan sangat terkejut, teman Yang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian akan datang menyelamatkannya. "Senior Yuan, bagaimana perasaanmu?" tanya Yang Xiaotian. Yuan Wei menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan tidak ada masalah serius, tetapi auranya masih sangat lemah, dan bahkan berbicara pun sulit. Melihat ini, Yang Xiaotian mengeluarkan ramuan surgawi dari tingkat surgawi kesengsaraan ketiga. Ramuan surgawi adalah ramuan penyembuh tingkat dewa surgawi. Ramuan surgawi kesengsaraan ketiga sangat langka, bahkan perbendaharaan pengadilan surgawi tidak memiliki banyak. Oleh karena itu, melihat Yang Xiaotian telah mengeluarkan ramuan surgawi kesengsaraan ketiga, mata Yuan Wei membelalak. Yang Xiaotian mencampur eliksir dengan dosis air guntur kesengsaraan surgawi primordial dan menyuruh Yuan Wei meminumnya. Setelah beberapa saat, aura Yuan Wei akhirnya stabil. "Senior, di mana Kaisar Agung permulaan?" Yang Xiaotian bertanya setelah melihat aura Yuan Wei telah stabil. Yuan Wei menceritakan, "Ketika Anda memasuki Istana Kaisar Surgawi di Pulau Hati Surgawi untuk ujian Anda, kami menerima berita bahwa Jenderal Dewa Jiulong dan pasukan berkekuatan jutaan orang yang ditempatkan di Pulau Kabut Racun telah kehilangan kontak. Kaisar Agung awal dan saya segera bergegas ke Pulau Kabut Racun. Kami baru saja tiba di Pulau Kabut Racun ketika kami tiba-tiba diserang oleh Jeoyu Demon Venerable, Blood Demon Beast, Blood Prison Sword Demon, dan puluhan lainnya. Kemudian, Jeoyu Demon Venerable dan yang lainnya melarikan diri ke formasi sihir pemakan Jeoyu di Pulau Kabut Beracun. Kaisar Agung awal dan aku mengejar mereka ke dalam formasi, dan kemudian kami tiba di benua gelap." Bab 702, lalu. Xiaotian bertanya dengan tegang. "Begitu kami tiba di benua gelap, kami disergap oleh puluhan ribu anggota klan iblis Jeoyu yang kuat, mereka semua sangat kuat," kata Yuan Wei. "Akhirnya, Kaisar Agung awal dan aku terpisah. Yang Mulia Iblis Jeoyu,
binatang iblis darah, dan sekelompok ahli klan iblis Jeoyu menyerang Kaisar, sementara iblis pedang penjara darah dan sekelompok ahli menyerangku, mendorongku ke Laut Hitam. Pada akhirnya, kami berjuang menuju kedalaman Laut Hitam, di mana pedang iblis penjara darah menghantamku dengan telapak tangan, dan aku terjatuh ke dalam formasi iblis kura-kura hitam yang sunyi, kenang Yuan Wei. Aku hanya mampu bertahan sampai sekarang berkat Immortal Suite yang ditinggalkan oleh leluhur tuanku. Mendengar ini, Xiao Tian mengerutkan kening. Jadi, hanya diketahui bahwa hilangnya Kaisar Surgawi awal yang agung ada hubungannya dengan Jeoyu Demon Venerable. Untuk menemukan Kaisar Surgawi awal yang agung, masih perlu menemukan yang mulia iblis Jeoyu. Jeoyu Demon Venerable, gumam Xiao Tian pada dirinya sendiri. Faktanya, dia telah menyuruh Peng Long dan yang lainnya mengumpulkan informasi tentang klan iblis Jeoyu beberapa hari ini, tetapi belum berhasil memperoleh berita apapun. Seolah-olah klan iblis Jeoyu telah lenyap dari benua gelap. Namun, sarang klan iblis Jeoyu pasti berada di benua hitam. Selama pencarian terus berlanjut, sarang itu pasti akan ditemukan. Sama seperti dia pernah menggali benteng Sekte Nether. Penatua, mengapa Anda tidak tinggal bersama kami untuk saat ini, dan kami akan terus mengumpulkan informasi tentang Kaisar awal yang agung, usul Xiao Tian kepada Yuan Wei. Itu mungkin yang terbaik, Yuan Wei setuju tanpa banyak berpikir, itulah satu-satunya pilihan sekarang. Maka, semua orang menaiki pesawat luar angkasa abisal dan segera kembali ke kuil Dewa Iblis. Teman Yang, apakah kamu tahu situasi terkini di benua Zongtian? Dalam perjalanan, Yuan Wei tak dapat menahan diri untuk bertanya. Pengadilan surgawi saat ini diawasi oleh Raja Surgawi Wan, yang telah menunjuk Tian Junheng sebagai Kaisar Muda Pengadilan Surgawi, kata Xiao Tian serius. Hati Yuan Wei hancur mendengar ini. Hal yang paling ditakutkannya masih terjadi. Sedangkan untuk Balai Dewa Pedang, sempat dikelola oleh Wang Tao, lanjut Xiao Tian. Namun, belum lama ini, Wang Tao juga terbunuh, dan sekarang Balai Dewa Pedang benar-benar kacau balau. Yuan Wei mendesah. Sekarang, dengan semakin kuatnya kekuatan Raja Surgawi Wan, semua Raja Surgawi lainnya, kecuali Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Xiao, dan Raja Surgawi Yan, telah berpihak padanya, dan hampir semua Jenderal Surgawi telah berada di bawah komandonya, jelas Xiao Tian. Di pengadilan surgawi, dia memiliki kekuatan yang mencakup segalanya, dan bahkan Kekaisaran Dewa telah membentuk aliansi dengannya, Xiao Tian menambahkan. Karena itu, kita harus menemukan Kaisar Surgawi awal yang agung sesegera mungkin. Kalau tidak, bahkan jika 10 tahun lagi berlalu dan Kaisar Langit awal yang agung kembali, aku khawatir dia mungkin tidak akan mampu melawan Raja Langit Wan, kata Xiao Tian. Bagaimanapun, Raja Surgawi Wan telah mendapatkan dukungan dari keluarga Tian dan Kekaisaran Dewa. Keluarga Tian telah menyusup ke seluruh benua Zongtian selama berabad-abad sejak era Desolate. Dan sebagai Kekaisaran Dewata yang merupakan kekaisaran utama, kedua kekuatan besar yang bersekutu ini berarti bahwa bahkan jika Kaisar Surgawi awal yang agung tidak kembali selama 10 tahun mendatang, merebut kembali tahta akan menjadi hal yang sulit. Saat pesawat luar angkasa abis melaju di langit, semua orang kembali ke kuil Dewa Iblis. Yuan Wei mulai memulihkan diri dari luka-lukanya di istana Xiao Tian, sementara Xiao Tian menyuruh Peng Long dan yang lainnya menggunakan segala cara untuk mengumpulkan informasi mengenai Jeoyu Demon Venerable dan sarang Jeoyu Demon Clan. Xiao Tian pergi ke Demon God Plaza. Dengan lebih dari 600 hari tersisa sebelum memasuki alam rahasia kegelapan untuk inisiasi, jika dia sepenuhnya berfokus pada pemahaman formasi besar Dewa Iblis, dia seharusnya dapat sepenuhnya memahami 500 pilar Dewa Iblis dan memurnikan ki alam semesta purba di dalamnya. Karena dia telah memperlihatkan tubuh surgawi alam semesta primordialnya, kemungkinan besar para pembangkit tenaga Dewa Iblis di kuil sedang mengincarnya. Usaha selanjutnya ke alam rahasia gelap pasti akan dipenuhi dengan bahaya ekstrim. Oleh karena itu, sebelum memasuki alam rahasia kegelapan, ia perlu berusaha lebih meningkatkan kekuatannya. Jika dia dapat menyatukan 500 helai ki alam semesta primordial, maka kekuatannya akan mengalami lonjakan besar lainnya. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke lapisan ketujuh roh surgawi. Begitu dia berhasil menembus lapisan ketujuh roh surgawi, dia akan mampu menghadapi lebih banyak bahaya saat memasuki alam rahasia kegelapan. Demon God Plaza masih ramai dengan orang-orang, penuh dengan segala macam pemimpin iblis. Tuan Long ada di sini. Ketika Yang Xiao Tian tiba di Demon God Plaza, banyak orang mengenalinya dan berteriak kegirangan. Tiba-tiba,
Demon God Plaza berubah menjadi kekacauan. Saat itu, Lord Long telah menjadi legenda di benua gelap. Yang Xiaotian berjalan lurus menuju pilar Dewa Iblis ke-1001. Dimulai dari pilar Dewa Iblis yang ke-1001, rune pembentukan masing-masing pilar berjumlah 30.000, dan masing-masing rune jauh lebih misterius dibanding yang sebelumnya, membuatnya semakin sulit dipahami. Setelah mencapai pilar Dewa Iblis ke-1001, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk memahaminya. Sebaliknya, ia berjalan mengelilingi pilar, mengamati dengan saksama rune formasi di permukaannya. Dalam waktu singkat, Yang Xiaotian telah menghafal 30.000 rune formasi di dalamnya. Rune formasi ini rumit dan sulit dihafal, banyak pembangkit tenaga Dewa Iblis dapat menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengamatinya dan masih belum dapat menghafal semua rune di pilar. Dengan demikian, memahami satu pilar Dewa Iblis dalam 100 tahun dianggap sangat cepat. Hanya Yang Xiaotian yang bisa mengamatinya sekali dan menghafalnya sepenuhnya. Setelah menghafal sepenuhnya rune formasi pada pilar, Yang Xiaotian berdiri teguh dan mulai memahami rune formasi pertama. Tak lama kemudian, tubuh Yang Xiaotian mulai bersinar terang. Cahaya rune pertama muncul. Sementara itu, berita tentang Yang Xiaotian yang sekali lagi memahami formasi besar Dewa Iblis tersebar, dan para tokoh terkemuka dari berbagai kota berbondong-bondong ke tempat kejadian. Chen Yi dan Tetua Yan tengah dalam perjalanan menuju kuil Dewa Iblis saat mendengar berita itu dan mempercepat langkah mereka. Kini, rumor tentang Yang Xiaotian yang memahami pilar Dewa Iblis menjadi semakin misterius. Banyak orang mengatakan bahwa hanya dengan berdiri di sana, cahaya rune keluar dari tubuhnya seperti gelembung. Penatua Yan merasa sulit mempercayainya. Kali ini, dia ingin melihat dengan matanya sendiri apakah cahaya rune benar-benar keluar dari Yang Xiaotian seperti gelembung. Akhirnya, Chen Yi dan yang lainnya tiba di Demon God Plaza. Melalui kerumunan, Chen Yi dan yang lainnya melihat Yang Xiaotian berdiri di depan pilar Dewa Iblis ke-1001. Mereka melihat Yang Xiaotian berdiri di sana, dengan cahaya rune terus-menerus keluar dari tubuhnya, satu demi satu, menyilaukan para penonton, dan dalam sekejap mata, puluhan cahaya rune lainnya muncul. Chen Yi dan Tetua Yan menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan ini, benar-benar tercengang. Ini benar-benar seperti gelembung, gumam Chen Yi dalam hati. 3 jam kemudian, Yang Xiaotian telah memahami pilar Dewa Iblis ke-1001, menerima ki alam semesta primordial di dalamnya, dan terus memahami pilar berikutnya. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian memahami 8 pilar Dewa Iblis sehari, tanpa henti melanjutkan pemahamannya. Saat Yang Xiaotian telah memahami pilar ke-1200, peringkat Dewa Iblis di alun-alun Dewa Iblis tiba-tiba bersinar terang. Formasi besar Dewa Iblis terdiri dari 3.000 pilar Dewa Iblis, dan hanya 3.000 pembangkit tenaga Dewa Iblis yang dapat didaftarkan pada peringkat Dewa Iblis. Nama terakhir pada peringkat Dewa Iblis kini telah memahami 1199 pilar. Namun, memahami pilar ke-1200 sangatlah sulit, jadi peringkat pada peringkat Dewa Iblis tidak berubah selama bertahun-tahun. Pada saat ini, peringkat Dewa Iblis yang telah lama sunyi meledak dengan cahaya Dewa Iblis yang menyilaukan. Posisi 3000 sekarang menampilkan nama baru, Lord Long. Mantan Dewa Iblis yang berada di posisi 3000 tergeser keluar dari peringkat. Bab 703, banyak Dewa Iblis ingin melahap Tuan Muda kerumunan melihat getaran cahaya besar dari peringkat Dewa Iblis, saat Tuan Long masuk ke dalamnya, menyebabkan kegembiraan dan keributan. Penatua Yan, apakah ini pertama kalinya seseorang dari alam roh surgawi memasuki peringkat Dewa Iblis? Chen Yi bertanya pada Penatua Yan. Penatua Yan, merasa sentimental, mengangguk sepanjang sejarah kuil Dewa Iblis. Memang, tidak ada seorang pun dari alam roh surgawi yang pernah berhasil masuk ke dalam peringkat Dewa Iblis. Selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun dari alam roh surgawi telah menjadi Dewa Iblis tingkat ke-10, apalagi memasuki peringkat Dewa Iblis. Dia menatap Yang Xiaotian dengan perasaan yang rumit dan berkata, bakat formasi pria ini bukan hanya yang pertama di benua gelap. Tidak diketahui bagaimana tingkat formasi susunannya dibandingkan dengan ayahnya, kata Chen Yi. Penatua Yan menggelengkan kepalanya. Bakatnya dalam formasi memang tinggi, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam roh surgawi. Aku khawatir dia bahkan tidak dapat membuat formasi surgawi tingkat ke-10, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Wutian. Bahkan jika dia berhasil menembus alam dewa surgawi, dia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Lord Wutian. Selain itu, Lord Wutian sekarang sedang mempelajari formasi dewa tingkat 10 tingkat atas sistem ganda.
Menyebutkan formasi dewa tingkat 10 tingkat atas sistem ganda, dia memperlihatkan ekspresi pemujaan yang fanatik. Di tengah kegembiraan kerumunan, Yang Xiaotian awalnya menyempurnakan ki alam semesta primordial, lalu ia bergerak menuju pilar dewa iblis berikutnya. 3 jam kemudian, Yang Xiaotian telah memahami seluruh 30.000 rune formasi di dalamnya. Peringkat dewa iblis kembali bersinar terang. Peringkat Yang Xiaotian berubah lagi, karena ada lebih dari 30 dewa iblis tingkat ke-10 yang tertahan di pilar dewa iblis ke-1200, jadi peringkatnya naik lebih dari 30 tempat hanya dalam satu lompatan. Yang Xiaotian melanjutkan ke yang berikutnya. Sehari kemudian, peringkat dewa iblis bersinar terang 8 kali berturut-turut, dan peringkat Yang Xiaotian telah memasuki angka 2700-an. Banyak pembangkit tenaga dewa iblis tingkat 10, setelah berdesak-desakan untuk masuk ke peringkat dewa iblis, tidak melihat peringkat mereka naik selama ribuan tahun, namun peringkat Yang Xiaotian berubah 8 kali dalam satu hari, melonjak hingga di atas 2700. Tingkat kenaikan seperti itu membuat semua iblis tercengang. Namun, saat ia semakin memahaminya, kekuatan iblis dari pilar dewa iblis semakin kuat. Tekanan pada Yang Xiaotian meningkat, jadi setelah memahami pilar dewa iblis yang ke-1300, ia harus berhenti. Dan peringkatnya akhirnya berhasil masuk ke 2000 teratas, berhenti di posisi 1997. Setelah berhenti, dan di bawah pengawasan semua orang, Yang Xiaotian meninggalkan Demon God Plaza dan kembali ke istananya. Dia menelan buah dewa takdir dan seteguk air guntur kesengsaraan surgawi primordial, dan mulai memurnikan 300 benang ki alam semesta primordial di dalam tubuhnya. Pada saat ini, jauh di dalam tanah terlarang kuil dewa iblis, di dalam sebuah istana, sesosok dewa iblis dengan sosok yang sangat tinggi tengah duduk bermeditasi. Dia adalah Xing Tian. Ayah, kami telah menemukan bahwa dengan berkurangnya Ki Guntur di tanah pemusnahan Guntur, Tuan Long dan beberapa bawahannya juga telah memasuki tanah pemusnahan Guntur. Xing Nan, putra Xing Tian, datang ke depan istana dan melapor kepada Xing Tian dengan hormat. Mendengar ini, Xing Tian berkata, "Oh, Tuan Long itu juga telah memasuki tanah pemusnahan petir. Apakah Anda curiga bahwa Xing Feng dibunuh oleh mereka?" Xing Nan merenung dan berkata, "Di seluruh benua gelap, tidak banyak yang berani menyentuh keluarga Xing kita. Aku sudah memeriksa, dan di antara mereka yang memasuki tanah pemusnahan Guntur pada saat itu, Tuan Long ini adalah yang paling mencurigakan. Lagi pula, aku sudah memastikan bahwa tak lama setelah Xing Feng dan yang lainnya memasuki tanah pemusnahan Guntur, mereka menemukan air guntur kesengsaraan berlapis 3, tetapi Tuan Long dan bawahannya bergerak untuk merebutnya. Mengetahui sepenuhnya identitas Xing Feng dan rekan-rekannya, tetapi masih berani merebutnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Xing kita. Niat membunuh di mata Xing Tian berkobar, jika memang dia yang bertindak, maka dia sedang mencari kematian. Begitu kita berada di alam rahasia gelap, akhir hidupnya akan tiba. Suruh seseorang memeriksa seberapa kuat bawahannya. Dalam sekejap mata, 300 hari berlalu. Yang Xiaotian berhasil memurnikan ke-300 helai ki alam semesta primordial, dan kekuatannya juga telah menerobos dari periode pertengahan lapisan kelima alam roh surgawi ke periode pertengahan lapisan ke-6. Namun, dia tidak terburu-buru untuk terus merenungkan 3000 formasi besar Dewa Iblis. Sebaliknya, dia tiba di tanah manusia bersama Sapi Kui dan yang lainnya, di mana dia memanggil kekuatan surgawi alam semesta purba dengan kekuatan yang tak tertahankan, berhasil membuka 120 vena surgawi yang bermutasi, memulai hujan asal ke-6. Setelah menyerap hujan asal selama 2 hari, tubuh fisik Yang Xiaotian sekali lagi diperkuat, dengan peningkatan vitalitas dan kekuatan hidup yang signifikan. Xiaotian, selamat karena telah membuka 720 mutated Divine Veins. Kui Ox datang ke hadapan Yang Xiaotian dan berkata sambil tersenyum. Selamat, Tuan Muda, Kalajengking Langit, Peng Long, dan beberapa orang lainnya juga maju ke depan dan memberi selamat. Jika keadaan terus seperti ini, begitu Tuan Muda berhasil menembus alam roh surgawi tingkat ke-10, Anda akan mampu membuka 1200 vena surgawi yang bermutasi. 1200 vena surgawi yang bermutasi. Pastinya satu-satunya di dunia jiwa bela diri. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum. Dia juga menantikan adegan di mana dia akan membuka 1296 vena surgawi yang bermutasi. Membuka semua vena surgawi dalam tubuh niscaya akan menghasilkan fenomena luar biasa, apalagi membuka semua vena surgawi yang bermutasi. Apakah kalian sudah menemukan berita tentang Kaisar Agung Awal atau Pasir Waktu?
Yang Xiaotian bertanya kepada Peng Long dan yang lainnya. Kalajengking surgawi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, kami mendengar bahwa Zhou Demon Venerable juga merupakan pembangkit tenaga listrik di peringkat Dewa Iblis, tetapi kami tidak tahu peringkat mana yang dia tempati dalam daftar itu. Lagi pula, identitas banyak Dewa Iblis dalam peringkat itu dirahasiakan. Dewa Iblis dari peringkat Dewa Iblis, gumam Yang Xiaotian, lanjutkan pencarian, dan juga, kerahkan semua upayamu untuk menemukan sarang utama klan Iblis Zhou. Juga, Tuan Muda, keluarga Sing telah menyelidiki identitas kami akhir-akhir ini, kata Peng Long, keluarga Sing mungkin sudah menduga bahwa kamilah yang membunuh Sing Feng dan yang lainnya. Yang Xiaotian mengangguk. Dia tidak terkejut akan hal ini. Biarkan saja keluarga Sing curiga. Selain itu, banyak ahli asing baru-baru ini tiba di benua gelap. Orang-orang ini kemungkinan besar dikirim oleh pengadilan surgawi dari benua Zongtian. Kuiox menambahkan, apakah kita perlu berurusan dengan mereka? Tidak perlu, Yang Xiaotian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, mari kita tunggu sampai akhir alam rahasia kegelapan. Kemudian dia bertanya, di mana Senior Yuan? Senior Yuan sudah pergi. Akhir-akhir ini, Senior Yuan juga mencari berita tentang Kaisar Awal yang agung, kata Xie Wuxin sambil menggelengkan kepalanya, alam rahasia kegelapan akan segera terbuka. Ada yang mengatakan, banyak Dewa Iblis ingin melahap Tuan Muda, berusaha menggunakan tubuh surgawi alam semesta primordialmu untuk mencapai terobosan. Bahkan leluhur iblis sejati mungkin akan bergerak melawanmu, Tuan Muda, jadi kau harus berhati-hati. Meskipun Yang Xiaotian tangguh, dia mungkin tidak dapat menangkis beberapa penyerang sekaligus. Tak lama lagi, Yang Xiaotian mungkin harus menghadapi sekumpulan musuh tangguh yang ingin membunuhnya, termasuk Zhou Demon Venerable, Ancient Demon God, Yama King of Netherhell, Unding Demon Emperor, dan bahkan True Demon Ancestor. Yang Xiaotian memiliki guru Ding, tetapi peraturan kuil Dewa Iblis menetapkan bahwa Dewa Iblis manapun hanya dapat membawa artefak surgawi di bawah tingkat puncak Dewa Surgawi ke alam rahasia kegelapan untuk dibaptis. Terlebih lagi, ada larangan di pintu masuk dan keluar alam rahasia kegelapan, yang membuat Master Ding mustahil untuk dibawa masuk. Jadi, ketika saatnya tiba, Yang Xiaotian hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Baiklah, aku mengerti, kata Yang Xiaotian. Setelah itu, semua orang kembali ke kuil Dewa Iblis. Yang Xiaotian tiba di area pendaftaran, menyerahkan 100 batu roh bermutu tinggi, dan sekali lagi melangkah ke Demon God Plaza. Melihat Yang Xiaotian memasuki Demon God Plaza lagi, semua iblis tentu saja terguncang. Yang Xiaotian mendekati pilar Dewa Iblis ke 1301 dan memulai pemahamannya. Setelah berhasil menembus tingkat menengah dari 6 lapis alam roh surgawi, kekuatan iblis dari pilar Dewa Iblis 1301 memberikan tekanan yang jauh lebih kecil pada Yang Xiaotian. Bab 704, Lapisan ke-7 Roh Surgawi. Oleh karena itu, 3 jam kemudian, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami pilar Dewa Iblis 1301. Peringkat Dewa Iblis bersinar terang sekali lagi. Peringkat Yang Xiaotian naik beberapa peringkat. Jika dia terus memahami dengan kecepatan ini, aku khawatir Lord Long bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam waktu 10 tahun, kan? Seorang leluhur Dewa Iblis menatap Yang Xiaotian, suaranya dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Beberapa tahun lalu, saat Yang Xiaotian pertama kali mencoba memahami formasi besar 3000 Dewa Iblis, dia hanya berada di tingkat kedua Roh Surgawi. Hanya dalam beberapa tahun, Yang Xiaotian telah mencapai tahap pertengahan tingkat ke-6 Roh Surgawi. Kecepatan kemajuan yang tak terbayangkan ini membuat iblis-iblis lainnya merasa iri, cemburu, dan di saat yang sama, terkejut dan sangat takut. Karena Yang Xiaotian tidak mampu menyembunyikan auranya saat memahami pilar Dewa Iblis, semua orang tahu bahwa dia berada di tahap tengah Roh Surgawi tingkat ke-6. Ki alam semesta primordial benar-benar harta karun surga dan bumi. Seru seorang leluhur sekte setan darah dari kerumunan. Hanya dalam beberapa tahun, itu memungkinkan seseorang dari tingkat kedua Roh Surgawi untuk menerobos ke tahap tengah tingkat ke-6. Pada titik ini, matanya dipenuhi dengan keinginan yang membara. Tubuh surgawi alam semesta purba Yang Xiaotian telah menelan dan memurnikan begitu banyak ki alam semesta purba, tidak diragukan lagi itu merupakan harta nutrisi besar dari langit dan bumi. Tak heran jika banyak tokoh berkuasa di peringkat Dewa Iblis dari kuil Dewa Iblis tergoda oleh tubuh surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, Yang Xiaotian akhirnya memahami 200 pilar Dewa Iblis lainnya. Dia telah mencapai pilar Dewa Iblis yang ke-1500.
Akan tetapi, sejak pilar 1501 dan seterusnya, kekuatan iblis meningkat drastis dan tekanan pada Yang Xiaotian meningkat pesat, memaksanya untuk berhenti sekali lagi. Sekarang, peringkatnya di peringkat Dewa Iblis telah masuk dalam 1000 teratas. Setahun yang lalu, Yang Xiaotian bahkan tidak masuk dalam peringkat Dewa Iblis. Setahun kemudian, peringkatnya naik ke 990. Saat Yang Xiaotian meninggalkan Demon God Plaza, banyak tokoh kuat dari ras iblis membungkuk hormat kepadanya. Kembali di istananya, Yang Xiaotian terus memurnikan 200 helai ki alam semesta primordial yang telah diperolehnya. Dia seharusnya bisa menembus ke tingkat ketujuh roh surgawi kali ini, kan? Yang Xiaotian berpikir dalam hati. Meskipun menjadi lebih sulit untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, 200 helai ki alam semesta primordial seharusnya memungkinkannya untuk menerobos ke tingkat ketujuh roh surgawi. Tingkatan ketujuh roh surgawi merupakan pemisah yang signifikan, dengan kesenjangan yang sangat besar dalam kecakapan bertempur antara tingkatan itu dan tingkatan keenam roh surgawi. Yang Xiaotian mengonsumsi buah dewa takdir dan 9 tetes air guntur kesengsaraan surgawi, memulai proses pemurnian ki alam semesta primordial di dalam tubuhnya. Dia sekarang mampu meramu pil dewa abadi tingkat dewa surgawi, dan setelah pohon dewa takdir menyerap 3 kesengsaraan pil dewa abadi tingkat atas, buah dewa takdir yang dihasilkannya menjadi beberapa kali lebih banyak, jadi dalam tahun-tahun kultivasinya ini, dia tidak kekurangan buah dewa takdir. Sama seperti sebelumnya, Yang Xiaotian memurnikan 1 untai ki alam semesta primordial setiap hari. Selama pemurnian, hati dewa biru terus memancarkan energi tanpa henti, berubah menjadi kekuatan surgawi dalam diri Yang Xiaotian. Di bawah pengaruh 4 kali lipat buah dewa takdir, air guntur kesengsaraan surgawi, ki alam semesta primordial, dan hati dewa biru, sulit bagi kecepatan kultivasi Yang Xiaotian untuk tidak cepat. 200 hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya berhasil menyempurnakan ke-200 helai ki alam semesta primordial. Dan kekuatannya telah menembus tingkat ketujuh roh surgawi. Terlebih lagi, ia hampir mencapai puncak awal tingkat ketujuh. Tubuh surgawi alam semesta primordialnya juga telah menembus hingga lapisan ke-8. Tubuh surgawi takdir surga primordialnya telah mencapai lapisan ke-13. Satu-satunya hal yang maju perlahan adalah tubuh surgawi abadi dan 15 jenis niat pedang tertinggi. Karena itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk tidak meneruskan pemahamannya terhadap formasi besar 3000 Dewa Iblis untuk saat ini, melainkan mengambil kesempatan untuk mengolah 15 jenis niat pedang tertinggi. Selama hari-hari ini, dia tidak punya waktu untuk menggabungkan niat pedang. Sekarang, dengan waktu kurang lebih sebulan lagi sebelum alam rahasia kegelapan dibuka, dia harus mengolah 15 jenis niat pedang tertinggi hingga tingkat penyelesaian yang lebih rendah. Begitu 15 niat pedang tertinggi telah mencapai penyelesaian kecil, kekuatan penghalang pedangnya akan meningkat pesat. Yang Xiaotian duduk bersila di dalam istana, pertama-tama mengeluarkan pedang surgawi Xing Feng. Meskipun dia telah memahami SWOT intent dari pedang surgawi Xing Feng, dia ingin memahaminya sekali lagi sebelum menyatu. Merasa sudah benar, Yang Xiaotian kemudian memulai proses penyatuan. Dengan satu pikiran dari Xiaotian, niat pedang surgawi langit dan bumi muncul di depannya. Dia menggenggam pedang surgawi Xing Feng dan kemudian mengaktifkan teknik penggabungan niat pedang. Di bawah aktivasi teknik penggabungan niat pedang, pedang surgawi Xing Feng segera berdengung terus-menerus. Di tengah cahaya yang bergetar, niat pedang yang bersinar di seluruh tubuh terbang keluar dari pedang surgawi. Setelah itu, Yang Xiaotian mengaktifkan teknik penggabungan niat pedang, yang menyelimuti niat pedang langit dan bumi serta niat pedang surgawi milik Xing Feng. Di bawah kekuatan teknik penggabungan niat pedang langit dan bumi menghasilkan kekuatan melahap yang dahsyat. Akan tetapi, tepat pada saat itu, niat pedang surgawi milik Xing Feng melejit dengan kekuatan dahsyat, berjuang dengan ganas, menahan laju melahap niat pedang langit dan bumi. Yang Xiaotian terus mengaktifkan teknik penggabungan niat pedang, dan kekuatan melahap niat pedang langit dan bumi berangsur-angsur meningkat. Niat pedang surgawi Xing Feng perlahan-lahan ditarik menuju niat pedang langit dan bumi. Akan tetapi, semakin dekat jaraknya, semakin dahsyat pula kekuatan niat pedang surgawi Xing Feng, menyerang niat pedang langit dan bumi dengan ganas bagaikan binatang buas yang sekarat. Teknik penggabungan niat pedang ini, saat menggabungkan niat pedang, menghabiskan banyak sekali kekuatan jiwa. Seiring berjalannya waktu, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaotian yang kuat, ia mulai merasa kelelahan. Meskipun Yang Xiaotian sangat lelah, dia masih bersikeras mengaktifkan teknik penggabungan niat pedang. Dia tahu bahwa jika dia berhenti sekarang,
semua usahanya akan sia-sia. Akan lebih sulit lagi untuk meleburnya lagi di waktu berikutnya. Sehari berlalu, kekuatan jiwa Yang Xiaotian telah habis hingga batasnya. Tepat ketika Yang Xiaotian hendak gagal mempertahankan usahanya, akhirnya, niat pedang surgawi Xing Feng mulai perlahan tertanam dalam niat pedang langit dan bumi. Yang Xiaotian merasakan gelombang kegembiraan dalam hatinya. Begitu mulai tertanam, itu berarti fusi sudah setengah berhasil. Tepat pada saat itu, niat pedang langit dan bumi meledak dengan cahaya pedang yang kuat dan tidak stabil. Karena niat pedang surgawi Xing Feng adalah niat pedang yang berbeda yang digabungkan secara paksa, daya tolaknya sangat besar. Satu kesalahan tidak hanya dapat merusak niat pedang langit dan bumi tetapi juga melukai jiwa Yang Xiaotian. Wajah Yang Xiaotian menjadi agak pucat, menggerakkan sepenuhnya teknik penggabungan niat pedang. Dengan satu suara, niat pedang surgawi Xing Feng akhirnya sepenuhnya tertanam dalam niat pedang langit dan bumi. Pada saat ini, tekanan pada Yang Xiaotian langsung lenyap, seluruh tubuhnya merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat niat pedang surgawi Xing Feng menyatu dengan niat pedang langit dan bumi, Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Pada tahap ini, kecil kemungkinan akan ada masalah lagi. 1 jam lagi berlalu, dan akhirnya, niat pedang langit dan bumi sepenuhnya menyatu dengan niat pedang surgawi milik Xing Feng. Kesuksesan, Yang Xiaotian benar-benar rileks, berbaring di tanah, terengah-engah. Penggabungan niat pedang ini sama berbahayanya seperti ketika ia menyatu dengan cincin jiwa yang berumur jutaan tahun. Jika kekuatan jiwanya lebih lemah lagi, dia hanya akan diserang balik oleh niat pedang yang lain. Lumayan, aku tidak menyangka kau benar-benar berhasil dalam fusi, terdengar suara Guru Ding. Yang Xiaotian tercengang. Apa maksud Guru Ding? Mungkinkah tidak ada seorang pun yang pernah berhasil menyatu dengan teknik penggabungan niat pedang sebelumnya? Mendengar hal ini, Yang Xiaotian berkeringat dingin. Tidak ada yang berhasil sebelumnya karena niat pedang yang mereka kembangkan terlalu lemah. Anda telah mengembangkan 15 jenis niat pedang tertinggi, dan kekuatan jiwa Anda sangat kuat. Secara teori, adalah mungkin untuk berhasil, kata Master Ding. Bab 705 secara teori memungkinkan. Yang Xiaotian mendengarkan teori Guru Ding dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana jika teorinya gagal? Yang Xiaotian berbaring di tanah dan beristirahat sejenak sebelum ia bangkit dan menelan pil jiwa. Setelah berkultivasi beberapa saat dan memulihkan sepenuhnya kekuatan surgawi dan kekuatan jiwanya, ia terus menggabungkan niat pedang berikutnya. Suatu hari kemudian, setelah menanggung kesulitan yang tak terhitung, dia sekali lagi berhasil menggabungkan niat pedang lainnya. Sebelumnya, meskipun Heaven and Earth Sword Intent telah menyatu dengan Divine Sword Intent milik Xing Feng, namun masih belum menembus ke alam prestasi kecil. Setelah menggabungkan Sword Intent kedua, akhirnya menembus ke alam prestasi kecil. Oleh karena itu, agar ke-15 niat pedang tertinggi Yang Xiaotian dapat menembus ke prestasi kecil, ia perlu menggabungkan sedikitnya 30 niat pedang. Dan ke-30 niat pedang ini semuanya pastilah niat pedang tertinggi, jika itu adalah niat pedang tingkat tinggi, akan dibutuhkan lebih dari 30. Melihat bahwa Heaven and Earth Sword Intent perlu bergabung dengan 2 Supreme Sword Intent sebelum bisa menerobos, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Dengan waktu kurang dari 2 bulan tersisa hingga Dark Secret Realm terbuka, dengan kecepatan penggabungannya saat ini, dia khawatir dia tidak akan bisa menembus ke-15 Supreme Sword Intent hingga Minor Achievement sebelum alam terbuka. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain mempercepat. Niat pedang kedua yang ditingkatkan oleh Yang Xiaotian adalah niat pedang tak terukur. Yang ketiga adalah niat pedang menembus surga. Kemudian muncullah niat pedang naga besar, niat pedang binatang surgawi. Akan tetapi, bahkan saat Yang Xiaotian mempercepat langkahnya, terus-menerus mengonsumsi pil jiwa dan air guntur kesengsaraan surgawi, dia masih belum mampu menembus ke-15 niat pedang tertinggi sebelum alam rahasia kegelapan terbuka. Hanya 14 maksud pedang yang berhasil menembus prestasi kecil. Niat pedang segalanya tetap tak terputus. Melihat alam rahasia kegelapan hendak terbuka, Yang Xiaotian harus berhenti. Setelah keluar dari istana, Yang Xiaotian memanggil Kalajengking Surgawi dan yang lainnya untuk menanyakan kabar Kaisar Surgawi awal yang agung. Beberapa orang menggelengkan kepala, masih belum ada kabar dari Kaisar Surgawi awal yang agung. Kami mendengar bahwa iblis pedang penjara darah juga telah memasuki tanah pemusnahan petir beberapa hari yang lalu, kata Kalajengking Surgawi. Namun setelah meninggalkan tanah pemusnahan petir, iblis pedang penjara darah tidak pernah terlihat lagi. Yang Xiaotian terkejut. Jadi, saat mereka memasuki Thunder Annihilation Land,
pedang iblis penjara darah juga ada di sana. Setelah itu, dia bertanya tentang pasir waktu. Dikatakan bahwa seorang dewa iblis yang kuat pernah memperoleh pasir waktu di alam rahasia kegelapan, kata Peng Long. Yang Xiao Tian merasa gembira. Jadi, ada pasir waktu di alam rahasia kegelapan. Dewa iblis yang mana? Tanya Yang Xiao Tian. Itu Bai Yumo, jawab Peng Long. Bai Yumo, salah satu eksistensi 100 teratas dalam peringkat dewa iblis, menduduki peringkat 97, perempuan. Yang Xiao Tian memperhatikan hal ini dan kemudian bertanya, apakah kamu sudah tahu tentang Lord of Azure God yang memasuki Thunder Annihilation Land beberapa waktu lalu? Selama hari-hari ini, dia juga menyuruh Kalajengking Surgawi dan yang lainnya menyelidiki usaha penguasa Dewa Biru ke tanah pemusnahan Guntur. Kami telah menemukannya. Lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu, penguasa Dewa Biru memang memasuki tanah pemusnahan petir, kata Kalajengking Surgawi. Beberapa orang telah melihat penguasa Dewa Biru berkonflik dengan Xing Nan dari keluarga Xing. Tidak diketahui apakah penguasa Dewa Biru tewas di tangan Xing Nan. Yang Xiao Tian terkejut. Xing Nan, putra Xing Tian. Ya, kata Kalajengking Surgawi. Dia adalah putra Xing Tian. Xing Nan, ya, mata Yang Xiao Tian berubah dingin. Setelah itu, dia memberi instruksi kepada semua orang untuk terus mengumpulkan informasi mengenai pasir waktu dan keberadaan Kaisar Surgawi awal yang agung, lalu dia dan yang lainnya terbang menuju alam rahasia kegelapan. Pintu masuk ke alam rahasia kegelapan berada di dekat kuil Dewa Iblis. Saat mereka tiba, pintu masuk ke alam rahasia kegelapan telah mengumpulkan sejumlah besar Dewa Iblis, hampir semuanya berasal dari jajaran ke-9 dan ke-10 kuil Dewa Iblis, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Ketika Yang Xiao Tian dan kelompoknya tiba, banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat. Ayah, itu adalah Tuan Long, kata Xing Nan kepada Xing Tian. Tatapan mata Xing Tian tertuju pada Yang Xiao Tian dan seketika, kekuatan iblis yang dahsyat menelan Yang Xiao Tian bagai tsunami. Kui Ox, setelah melihat ini, mengeluarkan dengungan dingin, dan kekuatan yang tak terbatas meraung, menutupi langit dan bumi. Suara ledakan mendesis terdengar tak henti-hentinya. Suatu kekuatan yang mengejutkan melanda. Semua binatang sangat terkejut dan buru-buru mundur. Xing Tian mengamati sapi Kui di samping Yang Xiao Tian dengan ketidakpastian dan kecurigaan. Pemimpin para binatang buas, leluhur iblis sejati, juga melirik sapi Kui. Untuk sesaat, keheningan menguasai. Tak lama kemudian, semua dewa iblis telah tiba. Mungkin karena apa yang baru saja terjadi, semua orang yang datang tetap diam. Seluruh alun-alun itu sunyi senyap. Ekspresi Yang Xiao Tian seperti biasa, dengan tenang menunggu dibukanya alam rahasia gelap. Akhirnya, pintu masuk ke alam rahasia kegelapan bergetar dengan cahaya, dan pintu masuk yang awalnya tertutup perlahan terbuka. Saat cahaya menghilang, lorong spasial yang cukup besar untuk menampung lebih dari selusin orang muncul di hadapan semua orang. Akan tetapi, saat melihat pintu masuk lorong spasial, tidak ada satupun binatang buas yang berani menjadi yang pertama masuk, bahkan Xing Tian, karena semua orang mengalihkan pandangan mereka ke leluhur iblis sejati. Di bawah pengawasan semua orang, leluhur iblis sejati melangkah ke dalam kehampaan dan melesat menuju lorong spasial. Setelah leluhur iblis sejati masuk, Xing Tian dan yang lainnya bergegas ke lorong spasial secara berurutan. Yang Xiao Tian bersama para binatang buas, melesat memasuki lorong spasial. Setelah putaran yang memusingkan, Yang Xiao Tian tiba di sebuah gurun. Gurun itu kosong, tak ada apa-apa. Namun, di langit, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Ini tidak lain adalah hujan roh langit dan bumi yang terbentuk dari kondensasi energi spiritual alam. Hujan roh membasahinya, melembabkan seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiao Tian melihat hujan roh yang begitu pekat. 1 bulan berkultivasi di alam rahasia gelap ini setara dengan beberapa tahun berkultivasi keras di luar sana. Akan tetapi, setiap kali alam rahasia kegelapan dibuka, itu hanya berlangsung selama sebulan. Yang Xiao Tian tidak terburu-buru untuk mencari pasir waktu dan memutuskan untuk terlebih dahulu mencari tempat terpencil untuk mengolah niat pedang segalanya ke alam prestasi kecil. Yang Xiao Tian mengamati padang pasir luas di hadapannya, berpikir sejenak, lalu langsung membajak tanah dan pergi ke dasar padang pasir untuk bercocok tanam. Dengan pengalaman menggabungkan SWOT Intent sebelumnya, Yang Xiao Tian segera menggabungkan satu jenis SWOT Intent. Hanya satu lagi, dan SWOT Intent of Everything dapat mencapai level minor achievement. Pada saat itu, di sudut gurun, Xing Tian, Xing Nan,
dan sekelompok ahli keluarga Singh berkumpul bersama. Kau harus menemukan Lord Long itu untukku. Kata Sing Tian dingin. Jangan bunuh dia, aku ingin dia hidup. Jika Yang Xiaotian meninggal, tubuh surgawi alam semesta primordial tidak akan berguna. Para ahli keluarga Sing dengan hormat mengakui perintah tersebut. Sementara para ahli keluarga Sing sedang mencari keberadaan Yang Xiaotian, leluhur iblis sejati, iblis ibu anak, Liba, dan iblis lainnya juga mencari Yang Xiaotian dengan sekuat tenaga mereka. Jadi ketika Yang Xiaotian tengah menggabungkan niat pedang di dasar gurun, di atasnya di tanah, Dewa Iblis terbang lewat dari waktu ke waktu. 2 hari kemudian, sinar pedang di ruang tempat Yang Xiaotian berada di bagian bawah bergetar hebat. Niat pedang segalanya akhirnya berhasil menembus ke level prestasi kecil. Yang Xiaotian kemudian menerobos tanah, muncul dari dasar gurun, mengetahui arahnya, dan terbang ke langit. Tepat saat Yang Xiaotian belum terbang jauh, dia melihat sekelompok besar pembangkit tenaga Dewa Iblis bergegas menuju ke depan. Bai Yumo telah memperoleh obat surgawi kelas 10 juta tahun. Apa? Obat surgawi kelas 10 juta tahun. Mendengar diskusi itu, Yang Xiaotian terkejut, berpikir sejenak, dan mengikuti orang banyak ke arah depan. Alam rahasia kegelapan itu luas dan tak terbatas. Menemukan pasir waktu di alam rahasia kegelapan itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Karena Bai Yumo sebelumnya telah memperoleh pasir waktu, ia seharusnya tahu di mana menemukannya. Bab 706 Yang Xiaotian mengikuti di belakang para iblis, dan tak lama kemudian, dia telah meninggalkan gurun dan tiba di sebuah dataran. Begitu dia melangkah ke dataran itu, dia merasakan fluktuasi kekuatan yang mencengangkan. Cepat, Bai Yumo hampir tidak bisa bertahan lagi. Kita harus bergerak cepat dan merebut obat surgawi kelas 10 juta tahun darinya. Kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tiba-tiba, setan di depan mempercepat langkah mereka. Salah satu iblis di depan menoleh, melihat Yang Xiaotian mengikuti di belakang, dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke Yang Xiaotian, menyembunyikan wajahmu tetapi memperlihatkan ekormu. Kau pikir kau bisa mengikuti kami untuk mengambil sisa-sisa makanan? Pergilah, kau Raja Iblis terkutuk. Pukulan itu kuat sekali, penuh dengan ki iblis yang bergulir. Tetesan tak terhitung dari hujan roh langit dan bumi terhempas. Akan tetapi, menghadapi pukulan lawan yang luar biasa kuatnya, Yang Xiaotian hanya menghembuskan napas. Seketika, ruang angkasa terguncang. Badai besar muncul entah dari mana. Badai itu merobek pukulan lawan dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan bergulir dengan gemuruh ke arah pihak lain. Dewa Iblis tingkat 9 jelas tidak mengantisipasi kekuatan mengerikan Yang Xiaotian, hanya satu hembusan napas telah menciptakan badai spasial yang menakutkan. Ekspresinya berubah drastis, dia melolong, aku butuh bantuan dari saudara-saudaraku. Saat dia berbicara, dia meninju dengan keras ke arah badai, mencoba menghancurkannya. Melihat hal itu, puluhan pembangkit tenaga Dewa Iblis yang menyertainya semuanya mengambil tindakan, membombardir badai itu. Untuk sesaat, ki iblis yang dahsyat melingkupi segalanya, menimbulkan gelombang pasir tak terbatas. Ledakan, serangan gabungan dari kerumunan itu menghantam badai itu dengan tepat. Namun ekspresi mereka berubah dengan cepat saat melihat serangan mereka menghantam badai seakan-akan badai itu adalah badai kekacauan, yang sama sekali tidak mampu mengguncangnya. Badai terus menerjang mereka dengan kekuatan yang dahsyat. Badai itu terlalu cepat, mereka tidak punya cara untuk menghindarinya, dan semuanya tersapu dan terpental olehnya. Para pemimpin iblis terlempar secara dahsyat ke segala arah, berjatuhan di berbagai sudut dataran, mereka semua berdarah deras dan menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Siapakah lelaki berbaju biru dan memakai topeng kepala naga ini, dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Yang Xiaotian melirik orang-orang dan terus terbang menuju sumber fluktuasi kekuatan. Baru setelah sosok Yang Xiaotian menghilang, para pemimpin iblis bernapas lega, seolah-olah mereka telah selamat dari malapetaka besar. Siapa orang ini? Sejak kapan kuil Dewa Iblis memiliki kekuatan yang begitu hebat? Topeng kepala naga, mungkinkah dia adalah Lord Long? Tiba-tiba, seseorang berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut. Haruskah kita terus mengikuti? Ayo ikut. Para pemimpin iblis menelan ramuan ajaib dan, setelah ragu-ragu, terus mengikuti di belakang Yang Xiaotian menuju ke arah di mana dia terbang. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di tempat kejadian. Di sana, di atas daerah pegunungan, Bai Yumo, berpakaian putih, sedang dikepung oleh sekelompok pembangkit tenaga Dewa Iblis. Bai Yumo tidak lemah,
berada di tingkat ketujuh Dewa Surgawi. Akan tetapi, beberapa ratus pembangkit tenaga Dewa Iblis yang mengepungnya juga kuat, semuanya berada di tingkat kelima dan keenam Dewa Surgawi, bahkan ada satu yang berada di tingkat ketujuh. Karena kalah jumlah, wajah Bai Yumo pucat, dia sudah terluka dengan banyak luka pedang, dan situasinya mengerikan. Bai Yu, mengingat sudah bertahun-tahun kita saling mengenal, serahkan saja obat surgawi itu dan kami tidak akan mempersulitmu, kata Master Sekte Setan Hijau dengan dingin. Sekte Setan Hijau juga merupakan salah satu negara adik kuasa di benua gelap, sama terkenalnya dengan Sekte Setan Darah. Tatapan mata Bai Yumo dingin, dan dia tetap diam. Karena sudah begini, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Mata Master Sekte Setan Hijau dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh dia untukku, dan kuras semua darah esensinya. Mendengar ini, mata semua pemimpin iblis berbinar karena keinginan yang kuat. Bai Yumo berada di alam Dewa Surgawi tingkat ketujuh dan memiliki garis keturunan Ming yang misterius, melahap darah esensinya niscaya akan menjadi tonik yang hebat. Maka semua pemimpin iblis itu menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Pedang iblis milik Master Sekte Setan Hijau di tangannya menusukkan dengan ganas ke arah punggung Bai Yumo. Tepat saat Bai Yumo hendak ditusuk, tiba-tiba, pedang Ki merobek langit, kecepatannya luar biasa cepat, menyambar pedang iblis milik Master Sekte Setan Hijau dalam sekejap. Master Sekte Setan Hijau merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, tidak mampu memegang pedang setannya, yang terlempar jauh. Dia sendiri juga dipaksa terhuyung mundur berulang kali oleh kekuatan yang kuat, darahnya mengalir deras, kehangatan naik di tenggorokannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Semua mata tertuju pada seorang pria berpakaian biru dengan topeng kepala naga yang melangkah melintasi kehampaan. Tuan Panjang, banyak ahli dari Sekte Setan Hijau telah melihat Yang Xiaotian memahami pilar Dewa Setan dan mengenalinya sekilas. Mereka yang tidak mengenal Yang Xiaotian terkejut setelah mendengar bahwa pendatang baru itu adalah Lord Long, orang yang terus-menerus dikelilingi oleh cahaya rune. Bai Yumo juga menatap Yang Xiaotian dengan heran dan ragu. Selama bertahun-tahun, berbagai kekuatan benua hitam telah berspekulasi tentang kekuatan Lord Long yang sebenarnya. Beberapa mengatakan bahwa meskipun Lord Long hanya berada di alam roh surgawi, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan alam dewa surgawi tingkat pertama atau bahkan kedua. Namun sekarang, Yang Xiaotian telah memukul mundur Master Sekte Setan Hijau Dewa Surgawi tingkat ketujuh dengan satu pedang Ki. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian telah tiba di depan semua orang. Master Sekte Setan Hijau menelan ramuan untuk menyembuhkan lukanya, lalu mendekat, menatap Yang Xiaotian dengan heran dan hormat, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, jadi itu Tuan Long. Apakah Tuan Long juga menginginkan Ganoderma Giok emas dari Bai Yumo? Obat surgawi yang dimiliki Bai Yumo memang adalah Ganoderma Giok emas kelas 10 juta tahun. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh. Kau boleh pergi. Mendengar perkataan Yang Xiaotian, semua mata langsung tertuju pada Master Sekte Setan Hijau. Wajah Master Sekte Setan Hijau berubah melalui permainan cahaya dan bayangan yang cepat. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang merobek langit dari kejauhan, dan sekelompok besar ahli terbang mendekat. Melihat pendatang baru itu, semua orang terkejut, termasuk Master Sekte Setan Hijau. Orang yang datang tak lain adalah Xing Nan, putra Xing Tian, dan sekelompok leluhur keluarga Xing. Xing Nan yang melihat Yang Xiaotian dari jauh merasa terkejut, lalu ia dan para leluhur keluarga Xing mempercepat kedatangan mereka. Tak lama kemudian, Xing Nan dan para ahli keluarga Xing tiba di tempat kejadian. Master Sekte Setan Hijau beserta para ahli lain yang hadir, membungkuk kepada Xing Nan dan yang lainnya, lalu minggir. Setelah sampai, Xing Nan melirik Bai Yumo, lalu berbicara dengan nada datar namun tegas, serahkan Ganoderma Giok emas itu. Atau, mati. Wajah Bai Yumo yang awalnya pucat, makin pucat saja. Di benua gelap, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan perintah keluarga Xing. Saat Bai Yumo ragu-ragu, ekspresi Xing Nan menjadi gelap, dan dia berkata kepada para ahli di belakangnya, bunuh dia dan ambil Ganoderma Giok emas. Kerumunan orang di sekitarnya melihat bahwa Bai Yumo hanya ragu sejenak sebelum Xing Nan memerintahkan kematiannya, dan ekspresi mereka pun berubah. Tetapi tidak seorang pun berani berbicara. Bai Yumo, setelah mendengar ini, sangat terkejut, tetapi saat dia mulai berbicara, dia melihat leluhur keluarga Xing tiba-tiba menerjangnya dengan cakar.
Leluhur keluarga Sing ini adalah ahli yang kuat di alam dewa surgawi tingkat ke-8, yang kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat dilawan Bai Yumo. Di bawah cakar leluhur, Bai Yumo merasa seolah-olah gunung iblis yang mengerikan tengah menyerangnya. Ruang di sekitarnya terkunci sepenuhnya, membuat pelarian menjadi mustahil. Tepat saat cakar leluhur keluarga Sing hendak menyerang, tiba-tiba, pedang ki lain yang mengejutkan melesat di udara. Bab 707 tinju tertinggi Sing Tian Ki pedang ini bahkan lebih cepat dan lebih kuat daripada yang telah mengusir Master Sekte Setan Hijau sebelumnya. Leluhur keluarga Sing baru saja menyadari bahaya dan mencoba menghindar, tetapi masih terlambat setengah langkah. Dalam sekejap, pedang ki menebas pergelangan tangannya. Leluhur keluarga Sing merasakan sakit di pergelangan tangannya, lalu melihat semburan darah, seluruh tangannya telah terputus dengan rapi. Dia terjatuh ke tanah, terkejut sekaligus marah, saat dia melihat ke arah Yang Xiaotian. Semua orang tercengang, menatap Yang Xiaotian. Baru saja, Yang Xiaotianlah yang bergerak untuk menyelamatkan Bai Yumo. Semua orang sangat terkejut. Melihat Yang Xiaotian memotong tangan leluhur keluarga Sing dengan satu gerakan, wajah Xing Nan menjadi gelap karena terkejut dan berubah menjadi ekspresi muram. Tuan Long, ya. Apakah Anda orang yang membunuh Xing Feng dan yang lainnya di tanah pemusnahan petir beberapa hari yang lalu? Kerumunan orang tersentak kaget ketika mendengar ini. Kejatuhan patriark keluarga Xing, Xing Feng, dan puluhan leluhur keluarga Xing di tanah pemusnahan petir telah menggemparkan benua gelap. Mungkinkah Lord Long adalah pembunuhnya? Memang benar, aku membunuh mereka, kata Yang Xiaotian dengan tenang. Mendengar pengakuan Yang Xiaotian itu, hati semua orang bergetar, termasuk Bai Yumo. Patriark keluarga Xing, Xing Feng dan teman-temannya benar-benar telah dibunuh oleh Tuan Long ini. Berita itu sungguh mengejutkan. Lagi pula, di antara mereka yang pernah bersama Xing Feng, ada seorang leluhur yang berada di puncak alam dewa surgawi. Puncak dari alam dewa surgawi, keberadaan seperti itu pastinya berada di peringkat teratas di benua gelap. Baiklah, Xing Nan tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, mengakui itu bagus. Para bawahanmu itu membunuh mereka, kan? Nyawa ganti nyawa. Hari ini, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lakukan gerakanmu. Tangkap dia untukku. Aku akan membuatnya berharap dia mati saja. Tokoh leluhur keluarga Sing menyerbu ke depan, dan seorang leluhur alam dewa surgawi tahap akhir melayangkan pukulan ganas ke arah Yang Xiaotian. Kekuatan pukulan itu mengguncang langit dan bumi. Akan tetapi, Yang Xiaotian bahkan tidak berusaha menghindar, saat dia mengaktifkan tubuh surgawi alam semesta purba miliknya, mengubah seluruh kekuatan surgawi miliknya menjadi dunia alam semesta purba di sekelilingnya, menciptakan kekuatan menelan yang menakjubkan. Ledakan. Ketika pukulan dari leluhur keluarga Sing alam dewa surgawi tahap akhir mendarat di alam semesta primordial, pukulan itu benar-benar dilahap habis. Kekuatan yang dapat mengguncang langit dan bumi sama sekali tidak dapat menyentuh Yang Xiaotian. Serangan leluhur keluarga Sing lainnya juga mencapai Yang Xiaotian, semuanya dipertahankan oleh dunia alam semesta primordial yang mengelilinginya. Yang Xiaotian berdiri di sana bagaikan dewa yang tak tergoyahkan dari alam semesta primordial. Menyaksikan pemandangan ini, Master Sekte Setan Hijau dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mengingat bahwa leluhur keluarga Sing yang baru saja menyerang sedikitnya ada selusin dewa surgawi 8 kali lipat, bahkan ada dewa surgawi 9 kali lipat pada tahap awal, belum lagi yang lainnya yang berada di lapisan dewa surgawi ke-6 dan ke-7, dan mereka tidak dapat menggoyahkan Tuan Long ini sedikitpun. Alam roh surgawi dengan kekuatan tempur sampai sejauh ini. Bahkan seorang penguasa langit dan bumi tidak mungkin memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kata seorang tetua dari Sekte Setan Hijau, tenggorokannya kering. Xing Nan tidak menyangka kekuatan tempur Yang Xiaotian begitu mengerikan. Niat membunuhnya meningkat saat dia melancarkan pukulan keras, tinju pencabut langit. Sebelumnya di tanah pemusnahan petir, Xing Feng juga telah menggunakan tinju melumpuhkan langit, namun jika dibandingkan dengan milik Xing Nan, kekuatannya jauh lebih rendah. Ketika tinju pencabut langit Xing Feng dilepaskan, langit dan bumi berguncang, seolah-olah langit itu sendiri telah menjadi tidak lengkap. Kekuatan yang mengerikan berkumpul di tinjunya, menghantam kekuatan alam semesta purba yang terkonsentrasi di dunia alam semesta purba. Gedebuk, dunia alam semesta primordial yang sebelumnya tak tergoyahkan, pada saat ini, hancur berkeping-keping. Seluruh dunia terkonsentrasi kekuatan alam semesta primordial bergetar hebat. Kekuatan Sky Cripple Fist terus-menerus menghancurkan dunia alam semesta primordial, menggali lebih dalam ke arah Yang Xiaotian.
Inilah kekuatan Xingnan, putra Xingtian. Sebagai putra Xingtian, kekuatan Xingnan telah menembus fase akhir tingkat ke-10 alam dewa surgawi bertahun-tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia sendiri memiliki beberapa garis keturunan yang kuat, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui seorang kultivator tahap akhir biasa di tingkat ke-10 alam dewa surgawi. Yang Xiaotian menyaksikan tinju melumpuhkan langit terus-menerus membombardirnya, mengaktifkan seluruh 720 vena surgawi yang bermutasi. Tiba-tiba, 720 pilar guntur alam semesta primordial bangkit, mengguncang langit dan bumi. Yang Xiaotian muncul bagaikan dewa tertinggi yang muncul dari dunia alam semesta primordial, kekuatan surgawinya yang luar biasa mengguncang langit dan bumi. Di tangannya kini dia memegang pedang iblis dengan kekuatan iblis yang luar biasa, khususnya pedang iblis yang ganas. Iblis ganas telah terlahir kembali. Dengan satu ayunan pedang. Seketika, kekuatan 720 vena surgawi yang bermutasi, bersama dengan kekuatan tubuh surgawi alam semesta primordial, meraung, berubah menjadi ki pedang yang tak tertandingi dengan esensi iblis, bergulir dengan ganas dan meledak ke arah tinju cacat langit. Suara hantian bergema, ruang angkasa tiba-tiba berguncang. Di mana-mana, segala sesuatunya terpental. Bahkan orang-orang seperti Master Sekte Setan Hijau, yang telah mundur ke kejauhan, terhempas secara berurutan. Beberapa dewa yang lebih lemah sangat terguncang hingga mereka memuntahkan darah tanpa henti. Dan Yang Xiaotian sendiri juga terlempar sejauh 100 mil, darahnya bergejolak, dan rasa hangat naik di tenggorokannya. Meskipun kekuatan tempur Yang Xiaotian mengerikan, untuk saat ini dia hanya berada di tingkat ke-7 alam roh surgawi, yang mampu melawan dewa-dewa biasa di tingkat ke-10. Namun, jika dibandingkan dengan Xing Feng, yang berada di puncak tahap akhir tingkat ke-10, dia masih jauh lebih lemah. Sebagai putra Xingtian, Xingnan sudah tak terkalahkan sejak zaman kuno, bahkan dibandingkan dengan leluhur klan iblis mayat kuno, dewa iblis kuno, dia hanya sedikit lebih lemah. Setelah memukul mundur Yang Xiaotian dengan satu pukulan, Xingnan menatap Yang Xiaotian dengan wajah penuh keterkejutan, 720 vena surgawi yang bermutasi. Bagi seseorang yang mampu membuka satu vena surgawi bermutasi saja sudah langka, dan ini adalah Lord Long, yang hanya berada di tingkat ke-7 alam roh surgawi, namun dia telah membuka 720 vena surgawi bermutasi. Berbagai kekuatan lain juga tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Pada tingkat ini, sebelum Lord Long menerobos ke alam dewa surgawi, dia bisa saja membuka semua vena surgawi di tubuhnya. Bahkan mungkin semuanya sebagai vena surgawi yang bermutasi. Pedang iblis ganas. Tatapan Xingnan jatuh pada pedang iblis di tangan Yang Xiaotian, lalu sosoknya melesat, merobek kehampaan, dan sekali lagi meninju ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian telah membuka 720 vena surgawi yang bermutasi dan memiliki bakat yang mengerikan, semakin memperkuat tekad Xingnan untuk membunuhnya. Melihat Xingnan menyerang lagi, Yang Xiaotian menggunakan penyembunyian ruang, keterampilan jiwanya yang terikat kehidupan, untuk menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan sekelompok ahli dari keluarga Xing. Dengan satu ayunan pedangnya, tiba-tiba, ratusan naga pedang yang menakjubkan membombardir para ahli keluarga Xing. Formasi pedang Dewa Pembantai. Seorang tetua keluarga Xing di tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi berteriak kaget dan marah. Puluhan leluhur keluarga Xing bertindak serempak. Pedang Qi menjadi lautan dan Dewa Pembunuh muncul. Ledakan. Ratusan pedang naga milik Yang Xiaotian menembus laut pedang, menyerang bagian terdalam dengan momentum untuk menembus langsung ke intinya. Laut pedang meledak. Teriakan kesakitan terdengar. Lebih dari selusin leluhur keluarga Xing terhempas. Pada saat leluhur keluarga Xing ini jatuh ke tanah, tubuh mereka penuh dengan lubang pedang, dan mereka jelas tidak dapat hidup lagi. Melihat ini, Xingnan menjadi sangat marah. Tuan Long, kau mencari kematian. Dengan satu langkah, dia tiba di belakang Yang Xiaotian dan melepaskan tinjunya. Tinju tertinggi Xingtian. Dua jejak tinju besar berwarna merah darah terlihat melesat ke arah punggung Yang Xiaotian. Tepat pada saat itu, gelombang cahaya gelap meletus di sekitar Yang Xiaotian dan 1.500 dewa iblis berkumpul. Bab 708, Pembunuhan Balasan Kekuatan Iblis yang mengerikan melonjak dari Yang Xiaotian, menembus langit. Langit bergetar, hujan roh langit dan bumi hancur berkeping-keping. Tinju Yang Xiaotian melesat mundur dengan gemuruh. Kekuatan dahsyat para dewa iblis melolong di langit dan bumi. Pada saat yang sama, cangkang kura-kura seluas benua hitam muncul di tubuhnya. Ledakan.
Tinju Yang Xiaotian bertabrakan dengan tinju Xingnan. Dunia meledak dengan suara, seolah-olah miliaran guntur surgawi telah meledak. Otak semua iblis di sekitar mereka terguncang, semuanya tercengang. Bagaimana dia bisa memadatkan Dewa Iblis dari formasi besar Dewa Iblis? Melihat 1.500 Dewa Iblis di sekitar Yang Xiaotian, semua orang terkejut, termasuk Xingnan dan para ahli lain dari keluarga Xing. Formasi besar Dewa Iblis telah berdiri sejak zaman dahulu kala, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah terdengar ada orang yang mampu membudidayakan Dewa Iblis dari formasi besar Dewa Iblis, atau yang mampu membudidayakan kekuatan Dewa Iblis dari formasi besar Dewa Iblis. Yang Xiaotian sekali lagi terlempar oleh tinju tertinggi Xingtian milik lawannya. Namun kali ini, dia telah mengaktifkan pertahanan jiwa bela diri kura-kura hitam, dan hanya darah dan ki-nya yang melonjak. Yang Xiaotian menenangkan dirinya, dan cangkang penyu hitam di sekitarnya bersinar dengan lapisan cahaya gelap, saat kekuatan es ekstrim yang menakjubkan menyapu, membekukan langit dan bumi di sekitarnya. Kekuatan es ekstrim yang begitu kuat, jiwa bela diri penyu hitam. Tanya seorang tetua dengan kaget dan tidak yakin. Cahaya dari 1.500 Dewa Iblis yang mengelilingi Yang Xiaotian bergetar hebat saat dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah para ahli dari keluarga Xing. Saat tinjunya bergemuruh keluar, 1.500 Dewa Iblis berubah menjadi semburan kekuatan Dewa Iblis, meledak ke arah para ahli dari keluarga Xing. Kekuatan Dewa Iblis melonjak dahsyat, tak terhentikan dan tiada henti. Hanya saja, kengerian dari kekuatan iblis membuat para ahli keluarga Xing gemetar ketakutan. Long, beraninya kau. Tinju Xingnan bergemuruh ke arah Yang Xiaotian sambil meraung. Ledakan, arus deras yang dibentuk oleh 1.500 Dewa Iblis kembali membuat para ahli keluarga Xing melayang. Beberapa leluhur keluarga Xing langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan tinju Xingnan menghancurkan penghalang alam semesta primordial yang mengelilingi Yang Xiaotian dan menyerang penghalang pertahanan kura-kura hitam. Yang Xiaotian terlempar ke depan sambil memuntahkan darah. Baru saja, ketika tinjunya beradu dengan tinju Xingnan, dia hanya terguncang sampai darah dan ki-nya melonjak, tetapi sekarang, dia benar-benar menerima pukulan terberat Xingnan. Meskipun Yang Xiaotian memiliki 3 tubuh surgawi, bersama dengan penghalang alam semesta primordial dan penghalang pertahanan kura-kura hitam, dia masih terluka. Lagi pula, lawannya adalah eksistensi yang berada di puncak akhir lapisan ke-10 Dewa Surgawi. Xingnan, melihat Yang Xiaotian benar-benar menahan pukulannya dan hanya mengeluarkan seteguk darah tanpa luka lain, tak dapat menahan keterkejutannya. Dia tahu betul kekuatan pukulannya, bahkan Dewa Surgawi biasa di lapisan ke-10 akan terluka parah karenanya. Namun, Lord Long ini hanya memuntahkan seteguk darah. Pertahanan Lord Long ini bahkan lebih kuat dari banyak Dewa Surgawi lapisan ke-10. Yang Xiaotian menelan air guntur kesengsaraan surgawi, tubuhnya melonjak dengan kekuatan Dewa Iblis, dan dengan pedang iblis ganas di tangan, dia melesat menuju para ahli dari keluarga Xing. Keluarga Xing ingin menangkapnya dan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, bukan? Jadi, dia mungkin juga mengambil risiko dihantam pukulan Xingnan 10 kali jika itu berarti membunuh semua ahli keluarga Xing ini terlebih dahulu. Lagi pula, dia memiliki air petir kesengsaraan surgawi 9 dan tubuh surgawi abadi. Bahkan jika dia terkena 10 pukulan Xingnan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bersenandung, di bawah gelombang kekuatan iblis Yang Xiaotian, pedang iblis ganas meletus dengan api iblis yang menjulang tinggi, melepaskan jutaan ki pedang, meledak ke arah anggota keluarga Xing. Leluhur keluarga Xing telah berulang kali dibombardir oleh Yang Xiaotian, dan banyak leluhur sudah begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Sekarang, melihat jutaan pedang ki yang luar biasa, mereka tidak berani menghalanginya secara langsung dan dengan panik menghindar. Meski begitu, masih ada 2 leluhur keluarga Xing yang tidak bisa menghindar tepat waktu dan terhempas oleh ki pedang iblis ganas. Yang Xiaotian kembali terlempar akibat pukulan Xingnan. Sama seperti sebelumnya, setelah menerima pukulan dari Xingnan, Yang Xiaotian memuntahkan darah, lalu meminum air guntur 9 kesengsaraan surgawi dan terus menyerang ke arah anggota keluarga Xing. Semua iblis ketakutan melihat keganasan Yang Xiaotian. Pada saat ini, semua orang dapat melihat niat Yang Xiaotian, membantai semua leluhur keluarga Xing saat ini, bahkan jika itu berarti terluka. Sisa dari beberapa lusin leluhur keluarga Xing juga menyadari niat Yang Xiaotian dan merasa ketakutan. Siapkan formasi, bunuh dia. Xingnan meraung, siapapun yang mundur akan diperlakukan sebagai pengkhianat.
Yang Xiaotian sekali lagi terlibat dalam pertempuran dengan sekelompok leluhur keluarga Xing. Untuk sesaat, pembunuhan itu begitu brutal sehingga langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan tidak bersinar lagi. Yang Xiaotian mengaktifkan sepenuhnya tubuh surgawi alam semesta primordialnya, kekuatan 1500 dewa iblis dan 720 vena surgawi yang bermutasi, memancarkan kekuatan iblis jurang yang membuat para ahli keluarga Xing ketakutan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak leluhur keluarga Xing yang dibantai oleh Yang Xiaotian. Ekspresi Xing Nan berubah jelek saat dia menyaksikan hasil ini. Dia tidak menyangka bahwa pertahanan Yang Xiaotian begitu mengerikan, atau bahwa dia memiliki begitu banyak air guntur kesengsaraan. Setelah menahan 7 pukulannya, Yang Xiaotian tidak hanya tidak jatuh tetapi menjadi lebih kuat dalam setiap pertempuran, seperti dewa perang alam semesta primordial yang bereinkarnasi. Pada akhirnya, 40 lebih leluhur keluarga Xing yang tersisa semuanya berkumpul di sekitar Xing Nan, hampir tidak berani meninggalkan sisinya sejauh setengah meter. Kemanapun Xing Nan membunuh, para leluhur ini mengikutinya. Bagaikan seekor induk ayam tua yang menuntun sekawanan anak ayamnya. Namun itu sia-sia, sekalipun para leluhur keluarga Xing bersembunyi di belakang Xing Nan, mereka tak dapat lolos dari pedang iblis ganas milik Yang Xiaotian. Pedang iblis ganas milik Yang Xiaotian, seolah-olah karena sihir atau kekuatan hantu, terus menggorok leher dua leluhur keluarga Xing lainnya. Setelah menggorok leher leluhur keluarga Xing yang ketiga, Yang Xiaotian merasakan semakin banyak pembangkit tenaga dewa iblis mendekat. Karena tidak ingin berlama-lama dalam pertempuran, ia melesat ke sisi Bai Yumo, ayo pergi. Kemudian, membawa Bai Yumo bersamanya, mereka berubah menjadi dua cahaya iblis dan melesat menembus langit. Melihat ini, Xing Nan bersama sekelompok ahli keluarga Xing, mengejar tanpa henti. Master Sekte Setan Hijau dan kelompok ahlinya menyaksikan hasil ini dengan mulut kering. Tidak seorang pun menyangka bahwa dalam pertempuran ini, keluarga Xing akan kehilangan lebih dari 20 leluhur. Tidak lama setelah Yang Xiaotian pergi, sejumlah besar pembangkit tenaga dewa iblis tiba. Para pendatang baru itu tak lain adalah murid leluhur iblis sejati, iblis malam, dan bawahannya, sekelompok pembangkit tenaga dewa iblis. Setelah mengetahui bahwa lebih dari 70 orang dari keluarga Xing telah dikepung dan diserang oleh Yang Xiaotian dan berakhir dengan tewasnya lebih dari 20 orang, Night Demon dan kelompoknya yang merupakan ahli dewa iblis merasa tercengang. Setelah menanyakan arah yang ditinggalkan Yang Xiaotian, Night Demon dan kelompoknya juga ikut mengejar. Tak lama setelah Night Demon pergi, awan iblis yang besar, sebesar kota iblis, dengan cepat mendekat dari Cakrawala. Dalam sekejap mata, awan itu tiba di hadapan semua orang, dan di atasnya berdiri seorang lelaki tua kurus kering. Melihat lelaki tua itu dengan jelas, Master Sekte Setan Hijau dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang, ketakutan, mereka membungkuk untuk memberi penghormatan. Pendatang baru itu tidak lain adalah setan ketiga dari kuil Dewa Setan, peringkatnya tepat di bawah Xing Tian, setan ibu anak. Setelah iblis ibu anak tiba dan mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah dikepung oleh sekelompok anggota keluarga Xing tingkat tinggi dan telah membunuh lebih dari 20 orang di antara mereka, dia juga sangat terkejut. Seorang roh surgawi tingkat ketujuh mampu membunuh dewa surgawi tingkat ketujuh. Mata ibu anak iblis berkilauan dengan keganasan haus darah. Kemudian dia berubah menjadi cahaya iblis dan juga mengejar ke arah Yang Xiaotian. Dalam pandangannya, karena memiliki tubuh surgawi alam semesta primordial, Yang Xiaotian memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Jika aku melahap tubuh surgawi alam semesta primordial milik pemuda ini, tubuh iblis yin yang milikku pasti akan menembus ke tingkat penguasaan puncak. Iblis ibu anak tertawa terbahak-bahak, satu orang namun memancarkan suara laki-laki dan perempuan. Bab 709, Sungai Gelap dan Bunga Neter. Yang Xiaotian merasakan Xing Nan mengejarnya dari belakang, matanya dingin, dia tiba-tiba berhenti, mengeluarkan jimat pedang, menyalurkan kekuatan surgawi ke dalamnya, dan mengaktifkan jimat pedang. Seketika, jimat pedang meledak dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sosok Dewa Pedang mengembun, ketika ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menjelma menjadi lautan pedang yang luas, membombardir Xing Nan dan sekelompok ahli dari keluarga Xing. Formasi 1000 pedang hebat. Ekspresi Xing Nan dan sekelompok ahli dari keluarga Xing berubah. Lord Long ini ternyata memiliki formasi dewa tingkat tinggi tingkat 10. Terlebih lagi, formasi 1000 pedang besar ini telah melahirkan roh formasi dewa pedang, kekuatannya jauh melampaui formasi 1000 pedang besar manapun yang pernah mereka lihat. Tepat pada saat itu,
Yang Xiaotian mengeluarkan jimat es dan mengaktifkan kekuatan di dalam jimat tersebut. Seketika, iblis es hitam muncul, dan kekuatan mengerikan dari kekuatan es ekstrim meraung, membombardir ke arah sekelompok ahli dari keluarga Xing. Formasi neraka es ekstrim. Formasi dewa tingkat tinggi tingkat ke-10 yang lain. Satu formasi dewa tingkat 10 tingkat tinggi saja tentu tidak akan bisa mengintimidasi sekelompok ahli dari keluarga Xing, tapi bagaimana dengan dua formasi dewa dengan roh formasi yang terlahir? Yang membuat warna kelompok ahli dari keluarga Xing terkuras adalah ketika Yang Xiaotian kemudian mengeluarkan formasi dewa tingkat 10 tingkat tinggi yang ketiga. Formasi iblis bermata 9. Seketika, angin kencang melolong, dan di atas 9 langit, 9 mata hitam besar yang menakutkan muncul. Mata hitam itu memancarkan sinar cahaya hitam yang mengkhawatirkan, menyelimuti orang-orang dari keluarga Xing. Orang-orang dari keluarga Xing, ditelan oleh cahaya hitam, merasa seolah-olah mereka dirasuki oleh banyak sekali hantu, jiwa mereka gemetar. Satu demi satu hantu ganas menyerbu keluar. Tetapi itu belum berakhir, setelah itu, Yang Xiaotian mengeluarkan formasi dewa tingkat 10 tingkat tinggi keempat. Formasi Phoenix Surgawi Api Emas. Satu demi satu, burung Phoenix yang berkobar dengan api keemasan menyerang orang-orang dari keluarga Xing, yang jumlahnya mencapai jutaan. Yang membuat kelompok ahli dari keluarga Xing makin pucat adalah ketika Yang Xiaotian sekali lagi mengeluarkan formasi dewa tingkat 10 kelima yang bermutu tinggi. Formasi Penghancur Laut Guntur. Guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya menghujani tanpa ampun dari langit kepada para ahli keluarga Xing. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian telah mengeluarkan 10 formasi dewa tingkat 10 yang bermutu tinggi. Jeritan kesakitan terdengar dari sekelompok ahli keluarga Xing. Seorang tetua tingkat dewa surgawi tahap akhir tingkat 6 dari keluarga Xing terpesona oleh pedang Qi. Seorang tetua tingkat dewa surgawi tahap awal 7 dari keluarga Xing kewalahan menghadapi guntur surgawi. Tetua dewa surgawi fase menengah tingkat 7 lainnya dari keluarga Xing digigit dan dimangsa oleh banyak sekali hantu jahat. Tidak peduli seberapa kuat Xing Nan, dengan panik melangkah maju, dia tidak dapat melindungi para tetua tingkat dewa surgawi 6 dan 7 dari keluarga Xing. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika para tetua itu dimusnahkan oleh kekuatan Grand Array. Tetapi hal itu masih belum benar-benar berakhir, Yang Xiaotian mengeluarkan formasi dewa tingkat ke-11 ke-10 yang bermutu tinggi. Formasi Pembunuh Naga Pedang 5 Elemen. Pedang Qi 5 elemen mengembun menjadi pedang naga raksasa, membombardir kelompok ahli dari keluarga Xing. Setelah itu, Yang Xiaotian mengeluarkan formasi dewa tingkat tinggi 12 dan 10. Formasi Ilusi Mimpi Misterius. Aliran cahaya yang samar dan samar terbang keluar, dan di bawah selimut formasi ilusi mimpi misterius, seseorang dapat mengalami segala macam susunan hantu. Setelah Yang Xiaotian berturut-turut mengeluarkan 14 formasi dewa tingkat 10 tingkat tinggi, dia akhirnya berhenti. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin dan tajam saat dia secara bersamaan mengendalikan 14 formasi dewa level 10 tingkat tinggi, menghujani para ahli keluarga Xing dengan serangan bertubi-tubi. Satu demi satu, mayat leluhur keluarga Xing jatuh dari langit. Sang iblis malam dan para pengikutnya menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, hati mereka bergetar ketakutan, dan mereka pun terdiam total. 14 formasi dewa tingkat 10 tingkat tinggi. Seorang leluhur di tingkat ke-9 dewa surgawi di belakang Night Demon gemetar saat dia berbicara. Formasi dewa level 10 tingkat tinggi biasa tidak akan melukainya, tetapi yang dikendalikan Yang Xiaotian masing-masing telah mengembangkan roh formasi, kekuatan mereka melampaui batas, dan jumlahnya ada 14. 14 formasi dewa level 10 yang semuanya telah melampaui batas juga cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Jika dia tidak berhati-hati, bahkan sebagai dewa surgawi tingkat ke-9, dia memiliki kemungkinan binasa. Mundur. Melihat leluhur keluarga Xing jatuh satu persatu, Xing Nan berteriak ngeri dan marah. Meskipun dia tidak takut dengan formasi dewa tingkat 10 yang berada di tangan Yang Xiaotian, para leluhur keluarga Xing yang merupakan dewa surgawi tingkat ke-7, ke-8, dan bahkan ke-9, sama sekali tidak dapat menahan kekuatan mereka. Penundaan lebih lanjut akan mengakibatkan semua leluhur keluarga Xing dimusnahkan. Pada akhirnya, setelah meninggalkan 7 mayat leluhur mereka, keluarga Xing melarikan diri. Saat Xing Nan hendak pergi, dia berteriak, "Tuan Long, kau tidak akan bisa melarikan diri. Alam rahasia kegelapan akan menjadi tempat di mana tubuhmu akan dikuburkan." Yang Xiaotian memacu ke-14 formasi dewa untuk beraksi, melepaskan serangan luar biasa kuat lainnya.
Melihat ki pedang yang luar biasa, iblis, kekuatan es ekstrim, dan serangan Phoenix, wajah Xing Nan berubah saat dia memimpin anggota keluarga Xing dalam retret penuh. Yang Xiaotian menarik kembali semua formasi dewa dan menatap dingin ke arah iblis malam dan yang lainnya di kejauhan sebelum membawa Bai Yumo dan terbang ke langit. Night Demon memperhatikan Yang Xiaotian pergi, ekspresinya berubah antara terang dan gelap. Meskipun kekuatannya hebat dan sebanding dengan Xing Nan, jika Xing Nan dan jajaran leluhur keluarga Xing tidak dapat menangani Lord Long, pengejarannya kemungkinan hanya akan menghasilkan hal yang sama. Akhirnya, Yang Xiaotian dan Bai Yumo menghilang di cakrawala. Hati Bai Yumo tetap gelisah, menatap kaget pada Lord Long di sampingnya. Lord Long ini ternyata membawa 14 formasi dewa level 10 tingkat tinggi bersamanya. Dan dia bisa mengendalikan ke-14-nya secara bersamaan. Ini sungguh tak terbayangkan. Untuk mengetahui bahwa mengendalikan satu formasi dewa tingkat 10 tingkat tinggi saja membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar. Bagi makhluk dari alam roh surgawi untuk mengendalikan satu saja sudah sangat menakjubkan, tetapi Yang Xiaotian dapat mengendalikan 14. Begitu dahsyatnya kekuatan jiwa Lord Long. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Lord Long tidak menggunakan kekuatan formasi ini sejak awal. Sebenarnya, formasi ini merupakan pilihan terakhir Yang Xiaotian, ia lebih suka tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Saat Bai Yumo menatap Yang Xiaotian, dia tiba-tiba berbalik menatapnya, membuatnya lengah dan menyebabkan matanya bergerak-gerak panik. Kudengar kau pernah menemukan pasir waktu di alam rahasia kegelapan. Tanya Yang Xiaotian. Bai Yumo tercengang, tidak menyangka Yang Xiaotian tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia mengangguk, ya, aku menemukan pasir waktu di sungai gelap. Kemudian dia bertanya dengan ragu, Tuan Long, apakah kau datang untuk mengambil pasir waktu? Meskipun sungai gelap dipenuhi dengan pasir waktu yang melimpah, namun sangat sulit diakses karena tidak ada seorang pun yang dapat memasuki sungai gelap. Pasir waktu yang kudapatkan terakhir kali hanya beberapa butir yang mengalir keluar dari sungai gelap, sangat sedikit, hanya sekitar selusin atau lebih. Yang Xiaotian merenung, mengapa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki sungai gelap ini? Karena sungai gelap dilindungi oleh arai dewa zaman, yang dipenuhi dengan kekuatan zaman yang sangat kuat, yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, Bai Yumo menjelaskan. Kekuatan zaman. Mendengar kata-katanya, mata Yang Xiaotian berbinar. Yang lain tidak dapat menahan God Array of Ages, tetapi dia memiliki tubuh surgawi abadi, dan di alam kesempurnaan, itu seharusnya cukup. Aku telah meneliti banyak teks kuno, dan beberapa mengatakan bahwa di tepi seberang sungai gelap, ada bunga neter kelas 10 juta tahun, Bai Yumo berkata, meskipun aku tidak yakin apakah itu benar. 0. Bab 710, Susunan Dewa Zaman, Bunga Neter. Seru Yang Xiaotian. Legenda mengatakan bahwa bunga neter adalah bunga dewa legendaris dari alam hantu, yang memiliki kekuatan waktu. Di alam rahasia gelap ini, sebenarnya ada bunga neter dengan tingkat 10 juta tahun. Jika dia mengasimilasi bunga neter ini, kekuatannya tidak hanya akan meningkat tetapi juga tubuh surgawi abadinya akan meningkat secara signifikan. Ya, bunga neter, kata Bai Yumo, namun, tidak pasti apakah itu asli. Bawa aku ke sungai gelap sekarang. Yang Xiaotian segera berkata kepada Bai Yumo. Bai Yumo mengangguk. Maka mereka berdua bergegas menuju sungai gelap. Saat Yang Xiaotian dan Bai Yumo sedang dalam perjalanan menuju sungai gelap, di suatu tempat di dalam alam rahasia gelap, Xing Tian menatap Xing Nan dan yang lainnya di depannya dengan serius, dia memiliki 14 formasi dewa tingkat 10 tingkat tinggi. Ya, ayah, kata Xing Nan sambil menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Xing Tian, lagi pula, setiap formasi telah melahirkan roh formasi, masing-masing melampaui batas. Tidak diketahui dari mana dia memperoleh begitu banyak formasi tingkat 10 tingkat tinggi. Mungkinkah dia telah memperoleh harta karun Dewa Arai Qiankun? Seorang tetua kelas berat dari keluarga Xing di alam Dewa Surgawi berspekulasi dengan kaget. Dewa susunan Qiankun merupakan salah satu dewa formasi paling legendaris di benua gelap dan juga merupakan leluhur buyut dewa susunan Wutian. Dewa susunan Qiankun sangat terobsesi dengan formasi, senang sekali mengaturnya sepanjang hidupnya, dan konon ia telah mengatur lebih dari 100 formasi dewa tingkat 10 ke atas dalam hidupnya. Dia memiliki pedang iblis ganas, dia pasti telah menerima warisan dari iblis ganas. Sangat mungkin bahwa dia memang telah memperoleh harta karun dewa susunan Qiankun, komentar tetua kelas berat lainnya dari keluarga Xing. Mereka tidak percaya bahwa Yang Xiaotian,
di alam roh surgawi, mampu menyempurnakan begitu banyak formasi tingkat 10 yang tinggi. Xing Tian bertanya dengan suara serius, apakah kita tahu di mana dia sekarang? Xing Nan menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, kami hanya tahu lokasi terakhir mereka yang diketahui adalah Pegunungan Gelap. Di ujung Pegunungan Gelap terbentang Sungai Gelap. Pegunungan Gelap, kata Xing Tian dengan tatapan dingin. Kirim perintah ke bawah. Aku ingin semua dewa iblis dari keluarga Xing menyegel seluruh Pegunungan Gelap. Tangkap dia, dan setelah aku melahap esensi tubuh surgawi alam semesta primordialnya, aku akan menyiksanya sampai mati. Yang Xiao Tian telah membunuh begitu banyak ahli dari keluarga Xing, dan Xing Tian hampir tidak sabar untuk menghancurkan Yang Xiao Tian hingga berkeping-keping saat itu juga. Oleh karena itu, banyak sekali pembangkit tenaga dewa iblis dari keluarga Xing menyerbu ke Pegunungan Gelap. Dan Xing Tian sendiri turun ke Pegunungan Gelap. Selain Xing Tian dan sejumlah ahli keluarga Xing, iblis ibu anak, iblis keempat liba, serta para pemimpin iblis agung lainnya juga berbondong-bondong memasuki Pegunungan Gelap. Pada saat ini, Yang Xiao Tian dan Bai Yumo telah tiba di pintu masuk gua yang gelap. Sungai gelap ada di dalam gua itu, Bai Yumo menunjuk ke gua di depan. Sebuah gunung besar terletak beberapa ratus meter jauhnya, dengan gua yang terletak di tengah gunung. Bahkan ratusan meter jauhnya dari gua, mereka masih bisa merasakan kekuatan zaman yang menakjubkan terpancar dari dalam. Bai Yumo berkata, begitu kamu memasuki gua, kamu akan diserang oleh kekuatan zaman dari susunan Dewa Zaman. Tanpa ragu-ragu, Yang Xiao Tian berjalan menuju gua. Melihat Yang Xiao Tian maju ke arah gua, Bai Yumo ragu-ragu dan berkata, berhati-hatilah. Kemudian dia menambahkan, aku akan menunggumu di sini. Tidak apa-apa, Yang Xiao Tian merenung. Jika ada bahaya, pergilah dulu. Setelah mengatakan itu, dia melesat masuk ke dalam gua. Saat memasuki gua, dia melihat sungai gelap raksasa mengalir di tanah di depannya, sumber dan ujungnya tidak terlihat. Saat Yang Xiao Tian melangkah masuk ke dalam gua, sungai gelap meletus dengan cahaya terang yang cemerlang, dan kekuatan zaman yang tak terbatas membombardirnya. Yang Xiao Tian tidak berani ceroboh dan mengaktifkan tubuh surgawi abadinya. Tiba-tiba, kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi menyebar, berubah menjadi sungai waktu yang melilit tubuh Yang Xiao Tian. Saat sungai waktu mengalir, peri waktu berkelap-kelip di dalamnya. Ketika kekuatan zaman dari sungai gelap mengalir deras ke arah Yang Xiao Tian, sungai waktu di sekelilingnya bersinar terang, menahan serangan kekuatan zaman. Yang Xiao Tian terbang menuju sungai gelap. Semakin dekat dia dengan sungai gelap, semakin kuat kekuatan zaman. Jika tubuh surgawi abadi Yang Xiao Tian baru saja dikultivasikan, akan sulit untuk menolak kekuatan zaman ini, tetapi tubuh surgawi abadinya telah lama mencapai kesempurnaan, dan dia secara alami tidak takut lagi pada kekuatan zaman. Tak lama kemudian, Yang Xiao Tian tiba di sungai gelap. Lebar sungai kegelapan membentang ratusan mil, airnya bergolak dengan dahsyat. Selain memiliki kekuatan zaman yang mencengangkan, sungai ini juga memiliki hawa dingin yang sangat kuat. Melihat ini, Yang Xiao Tian memanggil 4 api surgawi besar, dan baru saat itulah dia melangkah ke sungai gelap. Dari luar, permukaan sungai gelap tampak hanya selebar ratusan mil, tetapi begitu Yang Xiao Tian menginjakkan kaki di dalamnya, ia seolah memasuki lautan gelap tanpa batas, tanpa ujung yang terlihat. Jelas, sungai gelap telah membentuk wilayahnya sendiri, menciptakan ruang dalamnya sendiri. Yang Xiao Tian merasakan lokasi formasi besar zaman dan menuju ke sana. Dia baru saja mulai bergerak menuju formasi besar zaman ketika dia melihat sekumpulan cahaya berkibar di depannya. Itu pasir waktu. Menatap gugusan pasir waktu seukuran kepalan tangan, Yang Xiao Tian sangat gembira, tidak menyangka akan menemukannya setelah memasuki sungai gelap. Namun, Yang Xiao Tian tidak tergesa-gesa, melainkan mengaktifkan 17 segel Kaisar Surgawi. Benar saja, di bawah kekuatan segel Kaisar Surgawi, dia melihat bahwa area di depannya dipenuhi dengan banyak larangan susunan besar. Dan di sekitar gugusan pasir waktu itu terdapat susunan pedang beku Myriad Swords. Menyadari hal ini, Yang Xiao Tian merasa lega. Myriad Swords Frostblade Array merupakan Grand Array tingkat 10 teratas, dan merupakan salah satu yang terkuat saat itu, jika saja dia bertindak gegabah sebelumnya, sekarang dia mungkin telah berubah menjadi seekor landak. Dengan kekuatan segel Kaisar Surgawi, Yang Xiao Tian dengan hati-hati menghindari larangan dari Myriad Swords Frostblade Array dan tiba di depan gugusan pasir waktu. Merasakan kekuatan tubuh surgawi abadi, gugusan pasir waktu secara otomatis terbang menuju Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian membuka telapak tangannya,
dan gugusan pasir waktu jatuh ke tangannya. Menatap pasir waktu di depannya, Yang Xiaotian merasakan kedekatan yang mendalam. Setelah mengamankan gugusan pasir waktu, dia terus terbang ke depan. Tak lama kemudian, ia melihat kumpulan pasir waktu lainnya. Meskipun tidak sebesar yang pertama, kumpulan itu tetap membawa kegembiraan bagi Yang Xiaotian. Jumlah pasir waktu di dalam sungai gelap lebih besar dari yang dibayangkannya. Jadi, Yang Xiaotian terus menghindari larangan sambil mengumpulkan pasir waktu, dan setelah mengumpulkan lebih dari 20 gugusan, dia akhirnya tiba di susunan Dewa Zaman. Dia melihat God Array of Ages yang terletak di dasar sungai gelap, dengan cahayanya yang mengalir dan memancarkan gelombang cahaya duniawi, dan di tengah-tengah God Array of Ages, cairan suci tersuspensi tetes demi tetes. Tetesan cairan suci ini bersinar dengan cemerlang. Melihat cairan suci ini, Yang Xiaotian sangat gembira. Ramuan awet muda. Ramuan awet muda, harta karun yang amat langka, bahkan lebih langka dari air guntur kesengsaraan surgawi 9 surga, tak hanya mampu menguatkan tubuh, meningkatkan vitalitas, tenaga hidup, namun juga meningkatkan kultivasi seseorang. Dan seperti pasir waktu, ia membantu dalam pengembangan tubuh surgawi abadi. Dan di sana, di dalam God Array of Ages, ada ratusan tetes.